Lukas pasal 9 ayat 23 berkata demikian. Katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, dan mengikut aku. Nah, ayat 24, Yesus bilang, kenapa alasannya? Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan menyelamatkannya. Dengan kata lain, mengikut Yesus adalah sebuah hal yang menuntut kita untuk menyerahkan nyawa kita yang paling berharga dalam hidup kita. Mengikut Yesus artinya melepaskan segala-galanya. Kalau kita lihat, banyak ilustrasi yang Yesus berikan, perumpamaan yang Yesus kasih. Orang ketemu harta yang sangat berharga di sebuah lokasi, kemudian dia rela menjual segala-galanya. Kenapa? Karena ada harta yang jauh lebih berharga. Harta itu adalah Kristus, sang hidup kekal itu sendiri. Nah, itu sebabnya Yesus berani menuntut para pengikutnya, kalau kamu sungguh-sungguh mau ikut aku, kamu dapat hidup kekal, dapat aku sang sumber hidup. Itu sebabnya kamu harus lepasin semuanya, karena semua yang kamu punya itu kalah berharga sama yang akan kamu dapatkan, bahkan nyawa kamu. Kalau kamu menyerahkan nyawa kamu karena demi ikut aku, sebetulnya kamu mendapatkannya. Tapi kalau kamu pertahankan semua yang berharga itu, uang, kedudukan, posisi, dan bahkan nyawa kamu yang paling berharga, kamu pertahankan nih, berarti kamu nggak tahu kamu tuh kehilangan yang paling berharga, yaitu nyawa kamu sendiri. Nah, kurang lebih itu yang Yesus bilang. Nah, penerapannya setelah Yesus mati di kayu salib, itu bagaimana? Sebetulnya, dalam kita mengiring Yesus, kita pun harus setiap hari menyangkal apa yang panca indera kita, apa yang diri kita pesankan kalau itu nggak sesuai sama karya salib yang sudah Dia kerjakan buat kita. Saya kasih tahu penerapan praktisnya, bagaimana cara kita menyangkal diri, memikul salib, dan dikatakan setiap hari. Kemudian ikut Yesus. Artinya ini bukan seminggu sekali, bukan sebulan sekali, tapi tiap hari kita sangkal diri dan pikul salib ikut Yesus. Ketika Yesus sudah mati di kayu salib, Dia melakukan 8 pertukaran di kayu salib. Ya, ada 8 pertukaran yang Yesus kerjakan. 8 pertukaran yang Yesus kerjakan di kayu salib. Nah, ini yang harus kita terima, kemudian kita menyangkali apa yang diri kita sedang alami demi kita meraih harta yang lebih berharga yang Yesus sediakan. Inilah hidup Kristus. Ini nyawa, hidup yang sesungguhnya yang Dia berikan. Yang kita harus sangkali, bahkan tanggalkan nyawa kita sendiri, hal yang paling berharga. Keberadaan pesan apapun yang panca indera kita lakukan, sampaikan, demi kita memperoleh apa yang Yesus sudah sediakan lewat 8 pertukaran ini. Barulah kita bisa mengalami hidup Kristus tersebut. Pertukaran pertama, Kristus dihukum supaya Anda dan saya diampuni. Nah, kita perlu belajar menyangkal diri kita. Kadang-kadang diri kita bilang gini, aduh, kamu nggak layak. Setan tipu dengan suara hati, pikiran kita. Dia bilang, kamu nggak layak. Kamu belum diampuni. Dosa kamu terlalu besar. Nggak mungkin Tuhan mengampuni kamu. Anda harus belajar menyangkalnya. Kemudian Anda lihat, Yesus dihukum supaya kita diampuni. Roma 8 ayat 1 bilang, tidak ada penghukuman bagi orang yang tinggal di dalam Kristus Yesus. Asalkan Anda sungguh sudah bertobat, percaya Yesus, Anda tidak lagi di bawah penghukuman. Karena pertukaran pertama ini, Yesus dihukum supaya Anda diampuni. Waktu Yesus dihukum, kan Dia nggak punya salah. Dia nggak punya dosa sama sekali. Dia sedang menerima penghukuman yang harusnya Anda dan saya terima. So, Anda harus belajar menyangkal diri Anda atau siapapun yang ngomong kepada Anda, atau tipu daya setan yang masuk dalam pikiran dan perasaan Anda.
bahwa Anda tidak layak, Anda layak dihukum, Anda tidak boleh mengalami berkat Tuhan karena Anda patut dihukum, dosamu terlalu besar. Alkitab bilang, sekalipun dosamu semerah kirmizi, akan aku buat seputih salju. Semerah kain kesumba, akan aku buat seputih bulu domba. Itu karena pengampunan Yesus, pengorbanan Kristus. Yang kedua, karya pertukaran salib yang Yesus bikin yang kedua. Kristus disakiti supaya Anda disembuhkan. Tuhan pengen Anda sembuh, sehat. Anda harus belajar menyangkal diri. Pikul salib ini. Artinya apa? Anda sudah mati terhadap panca indera Anda yang berkata, ini loh gejalanya masih ada Pak, ini loh sakit. Saya nggak bilang kita menyangkali realita kita sedang sakit. Kalau Anda sedang sakit ditanya, apa kabar nih? Anda mungkin jujur ngomong, bukan berbohong. Of course, saya sakit, kata dokter saya begini. Itu betul, itu fakta. Tapi itu cuman realitas sementara. Itu cuman fakta jasmani. Masih ada fakta lain yang lebih powerful dari yang jasmani, yaitu kebenaran firman. Dia sanggup mengubah dari tidak ada menjadi ada. Kebenaran firman berkata, Yesus mati di kayu salib. Bukan hanya untuk mengampuni dosa Anda, tapi oleh bilur-bilurnya Anda sudah disembuhkan. Kesengsaraan kitalah yang ditanggungnya, penderitaan kitalah yang dipikulnya. Jadi Anda harus belajar sangkal diri, pikul salib. Itu dia maksudnya. Anda terapkan apa yang Kristus lakukan. Korban Kristus, pertukaran yang kedua yang dia sediakan. Oh, Tuhan Yesus sudah nanggung penyakit saya. Apapun gejalanya, penyakit, aku tolak engkau dalam nama Yesus. Oleh bilur Yesus tubuh, aku perintahkan engkau sembuh. Sekalipun mungkin gak langsung instan Anda mengalami mujizat dan kesembuhan. Tapi itu firman Tuhan berkuasa. Asal Anda dengan tekun memperkatakannya, mempercayainya. Anda boleh sambil ke dokter, nggak masalah. Lukas itu tabib, penulis Injil Lukas. Dia ada dalam tim pelayanan para rasul, tim pelayanan Rasul Paulus, nggak jadi masalah. Dengan dokter atau tanpa dokter, dengan obat atau tanpa obat, imanmu harus pada firman. Oleh bilur Yesus, aku udah sembuh. Makin hari aku makin sehat, makin hari aku pulih, karena Yesus udah menanggung penyakitku. Dan Anda dengan demikian, Anda tunduk pada karya penebusan Yesus. Tunduklah pada Allah. Anda percaya pada kesaksian Allah tentang anaknya Yesus, bahwa dia memikul penyakitmu. Amin. Tunduklah pada Allah, itu artinya. Kemudian Yakobus bilang, lawanlah iblis. Maka iblis akan lari daripadamu. Dengar, kalau Anda nggak lawan dia akan bercokol terus berupa masalah, penyakit, dosa, godaan, kebiasaan buruk. Anda mesti lawan iblis. Iblis akan lari daripadamu. Jadi, ngomong sama gunung persoalan Anda, ngomong sama penyakit Anda, ngomong sama apapun yang merupakan hal negatif yang coba iblis kerjakan. Bahkan kebiasaan buruk Anda speak the word, Anda ucapkan ucapan seturut firman, ngomong sama persoalan, penyakit, pergi kau dalam nama Yesus. Kutuk, kemiskinan, pergi kau dalam nama Yesus. Ya, tapi ingat, Amsal bilang kata-kata saja tidak ada artinya kalau tidak ada tindakan. Iman tanpa perbuatan adalah mati. Jadi ucapan iman disertai dengan iman yang bertindak. Kalau Anda sedang lumpuh, mulai belajar jalan sedikit demi sedikit. Anda sedang ada di pembaringan, mulai belajar bangkit. Mulai gerakkan tubuhmu semampu yang kau bisa. Yang engkau nggak mampu, Roh Kudus memampukanmu. Detik demi detik, menit demi menit, Anda akan mengalami mujizat demi mujizat. Lebih besar lagi manifestasinya terjadi. Itu dia cara menyangkal diri, memikul salib, melawan apapun yang sedang panca indera Anda katakan, fakta dan realita Anda, apa kata orang, sangkal itu dengan iman. Ya, Anda boleh ngomong, yes, aku sakit, kata dokter, tapi oleh bilur Yesus, ada tapinya di situ. Tapi oleh bilur Yesus, firman Tuhan bilang aku udah sembuh. Nah, Anda pegang yang belakangnya lebih powerful dong, bukan depan yang Anda pegang tadi kalimatnya. Ya, nah, yang ketiga, cara menyangkal diri pikul salib setiap hari setelah korban Kristus terjadi lewat pertukaran salib ini, maka kita perlu mengerti Kristus sudah mati supaya kita hidup. Nah, ini Anda mesti paham. Kalau ada dosa datang menggoda Anda dan saya,
Anda mesti ingat dan mulai sangkal itu. Bilang gini, dosa, keinginan mata, keinginan daging, keangkuhan hidup. Engkau sudah mati. Daging, ngomong sama dagingmu, engkau sudah mati. Engkau sudah disalibkan, engkau sudah dikuburkan, engkau sudah mati. Sekarang yang bangkit adalah aku yang baru, ciptaan baru. Kristus yang hidup di dalam aku. Yesus mati supaya Anda dan saya hidup. Dia mati mengalami kematianmu supaya Anda hidup mengalami kehidupannya. Hidupnya tanpa dosa. Anda pun bisa mengalami itu. Bukan berarti sempurna ya, kan ini perlu iman. Perjalanan iman kadang-kadang kita masih bisa jatuh dan gagal. Sempurnanya nanti betul-betul tanpa dosa dan kehadiran dosa sama sekali dalam pikiran, ucapan, perbuatan adalah saat tubuh kita dibangkitkan, kita pakai tubuh kebangkitan atau tubuh kemuliaan. Tubuh kita dirubah dalam sekejap mata. Kalau kita masih hidup, Yesus datang kedua kali, di situ tubuhmu diubah pakai tubuh kemuliaan. Kalau keburu mati, pakai tubuh kebangkitan dibangkitkan. Gak peduli Anda di laut, udah jadi pasir, ataupun sudah jadi debu, ataupun di kuburan di mana saja. Ya, kita lihat bagaimana kisah para martir, mereka dibakar hidup-hidup, ditarik 4 kuda, dimakan binatang buas. Tapi bukan berarti Tuhan tidak bisa membangkitkan kembali, karena Dia Maha Kuasa. So no worries soal itu. Tapi ini dia, Anda belajar sangkal diri pikul salib tiap hari. Artinya kenakan korban pertukaran Kristus yang ketiga ini. Dia mati supaya saya hidup. Seperti Paulus ngomong dalam Galatia 2 ayat 20, aku hidup, tetapi bukan aku sendiri lagi yang hidup, melainkan Kristuslah yang hidup di dalam aku. Latih terus, dan ini dikatakan oleh Yesus tiap hari. Siapa mau mengikut aku, dia harus sangkal diri, pikul salib tiap hari, bukan seminggu sekali ya. Tekun lakukan tiap hari loh. Terus yang keempat, bagaimana kita belajar menerapkan ayat ini? Pikul salib, sangkal diri tiap hari, ikut Yesus melalui korban pertukaran di kayu salib. Pertukaran yang keempat yang Yesus lakukan adalah Dia dijadikan dosa supaya kita dijadikan benar. Dia yang tidak berdosa, kata Alkitab, dijadikan dosa. Artinya dosa seluruh dunia ditimpakan sama Yesus. Supaya kebenaran Kristus sekarang dikenakan kepada kita. Kita yang berdosa diperhitungkan sebagai orang benar. Karena kebenaran Kristus dikenakan sama kita, diperhitungkan sama kita. Coba, ini sama penerapannya. Sangkal diri, pikul salib, ikut Yesus. Setiap kali ada tuduhan dari dosa-dosa tersebut di masa lalu Anda, atau mungkin 5 menit lalu Anda jatuh dalam dosa, terus Anda bertobat, minta ampun sama Tuhan, tapi rasanya setan masih terus nuduh, hati nurani kok kotor. Bersihkan dengan kebenaran firman ini. Dia yang tidak berdosa telah dijadikan dosa, supaya kita yang berdosa dijadikan kebenaran. Tiap kali Anda bangun tidur, bilang terima kasih Tuhan, Engkau sudah membenarkan aku dengan cuma-cuma. Makasih Yesus, Engkaulah kebenaranku, bukan kuat gagahku, tapi Engkau kebenaranku, bukan kuat gagahku. Oleh roh-Mu, roh kebenaran tinggallah di dalam aku. Engkau terus-menerus hidup melalui aku, sehingga aku bisa hidup benar dengan pertolongan roh kebenaran, yaitu Roh Kudus. Terus ucapkan gitu, terus pikirkan kebenaran itu. Tiap kali itu muncul, sangkal diri pikul salib. Ikuti apa yang sudah korban Kristus kerjakan dalam pertukaran di kayu salib itu. Kemudian pertukaran yang kelima yang Anda bisa terapkan adalah Kristus dipermalukan supaya Anda dipermuliakan. Ya, Dia ditelanjangi di kayu salib. Dia diludahi sebelum Dia naik di kayu salib, ya kan? Janggutnya ditarik, dipukuli dengan tongkat. Kepalanya dipukul, tubuhnya hancur, ya kan? Kita sudah bahas tadi, oleh bilur-bilur di tubuh Yesus yang hancur itu Anda sudah sembuh. Tapi batin Anda mungkin ada rasa tertolak, ada rasa dipermalukan. Disitulah Anda mesti ambil pertukaran yang kelima. Kristus dipermalukan supaya Anda dipermuliakan. Mazmur 91 berkata bahwa ketika kita berseru kepada Tuhan, Tuhan bukan hanya menolong kita, tapi Dia akan memuliakan kita. Itulah yang Kristus lakukan di kayu salib itu, Bapak Ibu Saudara. Itu sebabnya sangkal diri sekali lagi, latih panca indera Anda untuk mengikuti apa yang sudah Kristus kerjakan di kayu salib. Kalau panca indera itu mulai memberontak dan bilang gini, ayo kamu malu sekarang kan, kamu dibully, kamu diejek, kamu dihina. Ingat, Anda mulai sangkal
tangkal rasa malu itu dan katakan, ya, Kristus sudah menanggung rasa malu aku supaya aku dipermuliakan. Anda datang berseru sama Tuhan, akui dengan ucapan iman, Tuhan, sekalipun hari ini aku dipermalukan di depan manusia, tapi Engkau mempermuliakan aku. Gitu, saudara. Ya, kecuali Anda dipermalukan karena Anda berbuat yang salah, Anda bertobat, jelas. Tapi kalau karena kebenaran, Anda dianiaya, dipermalukan, ditinggal orang, gak dianggap sama orang lain, dihina, diejek, itu roh kemuliaan ada padamu, kata Tuhan Yesus. Berikutnya korban Kristus, pertukaran Kristus di kayu salib. Yang keenam, Dia sudah ditolak Bapa supaya Anda dan saya diterima oleh Bapa. Yesus berseru, Eli, Eli, lama sabatani. Allahku, Allahku, kenapa Engkau meninggalkan aku? Banyak orang bilang itu karena Yesus bukan Allah. Dia panggil Bapaknya Allah. Salah. Yesus adalah firman Allah. Allah sendiri yang menjelma jadi manusia. Biasa dia panggil Allah itu Bapa. Tetapi hari itu dia bilang Eloi, Eloi atau Eli, Eli, Allahku. Kenapa? Karena dia ditolak Bapa di kayu salib itu. Kok ditolak sama Bapa? Bukankah dia satu dengan Bapa? Ya, dia ditolak Bapa demi Anda dan saya. Dia ditolak Bapa karena nerima nanggung dosa Anda dan saya, dosa seisi dunia. Dipikul Yesus. Sehingga Bapa tidak bisa memandang anaknya. Dia harus memalingkan wajahnya. Bapa harus memalingkan wajah dari Yesus. Yesus ditinggalkan sendirian. Bukan hanya dipermalukan, ditolak. Dia patah hati demi Anda dan saya. Sehingga kita yang tadinya ditolak Bapa karena kita orang berdosa gak layak, sekarang diterima oleh Bapa. Dan bisa panggil Allah itu Bapa kami yang di sorga. Luar biasa. Itu sebabnya Anda belajar pikul salib sangkal diri dalam aspek yang keenam ini. Kristus ditolak supaya saya diterima. Kalau ada orang menolak saudara, Anda merasa tertolak, anak muda yang pacaran ya mungkin ya, atau baru mau ngajuin cinta, atau sudah ngajuin cinta terus ditolak, dengar. Jangan sakit hati, jangan putus asa, apalagi bunuh diri. Jauhi itu semua, bukan suara Tuhan, itu suara setan. Dengar, sekalipun engkau ditolak, Allah menyambutmu. Bahkan di perjanjian lama Daud aja memahami, sekalipun ayahku dan ibuku menolak aku, tapi Tuhan menyambut aku. Apalagi sekarang Tuhan sudah pikul dosa Anda di kayu salib. Tentu saja Bapa akan menerima Anda karena Dia gak lihat dosa lagi dalam dirimu. Oleh karena kebenaran Kristus dalam dirimu, Yesus rela ditolak supaya Anda diterima jadi anak Allah. So, sangkal diri ya. Kalau Anda rasa tertolak, ingat Yesus sudah pikul rasa tertolak itu. Dan Anda diterima sepenuhnya in the beloved, dalam anaknya yang kekasih, kata Efesus pasal 1. Nah, kemudian yang ketujuh, Anda belajar sangkal diri dalam hal ini. Kristus sudah jadi miskin supaya Anda dan saya yang miskin menjadi kaya. Ya, bukan berarti ada yang kaya nggak perlu Yesus. Semua orang miskin. Miskin rohani. Semua orang nggak punya apa-apa. Bahkan Yesus itu rela jadi miskin juga secara jasmani. Ya dong, dibandingkan kekayaannya di surga, dia punya langit dan bumi, alam semesta. Lalu dia jadi manusia, itu miskin hitungannya secara materi. Dan secara rohani, Kristus pun jadi miskin di kayu salib karena pikul dosa dan kemiskinan kita tadi. Pikul kutuk kita, pikul semua yang buruk dan busuk dari kita. Dia sangat miskin ketika di kayu salib. Rohani maupun jasmani. Dia telanjang, dia ditolak, dia patah hati, dia kesepian, dia sendirian di sana. Tergantung antara langit dan bumi. Untuk siapa? Supaya kita yang miskin, yang gak punya apa-apa, rohani, jasmani, kita boleh menjadi kaya dalam segala aspek hidup kita. Bukan hanya rohani. Kalau rohanimu kaya, Yohanes katakan, aku berdoa seperti jiwamu, manusia batin, manusia rohmu sehat, baik. Jadilah itu kepada manusia jasmanimu dan setiap aspek hidupmu pun menjadi baik dan sehat. Itulah harapan Tuhan buat Anda. Sangkali diri Anda kalau panca indera Anda, mata telinga Anda, perasaan, fakta sekeliling Anda kasih tahu sama panca indera bahwa kamu miskin, kamu gak berarti. Mulai sangkali itu dan bilang, Tuhan Yesus, dalam Tuhan aku kaya, aku diberkati, aku sudah diampuni sepenuhnya, aku diberkati berlimpah-limpah. Pencuri datang untuk mencuri, membunuh, membinasakan.
Tapi Yesus datang memberi hidup dalam segala kelimpahan. Itulah hidupnya Yesus di dalam hidup Anda. Anda mungkin gak punya uang banyak, tapi Alkitab berkata orang yang kaya di mata Allah itu bukan soal jumlah hartanya semata-mata, tapi dia tahu dia punya Yesus. Dia bisa membagi-bagikan Kristus hidup kekal itu. Secara materi, Korintus katakan engkau punya cukup untuk dirimu dan Anda masih bisa penuh kebajikan, dipenuhi berlimpah dengan pelbagai kebajikan. Itu kaya. Ya, jadi jangan bilang, aduh saya susah, saya miskin, apalagi ekonomi lagi sulit, resesi Pak, aduh utang sana sini, gak bisa bayar ini, gak bisa bayar itu. Tolak perkataan tersebut. Saya nggak bilang Anda sangkali keadaan yang sebetulnya secara fakta, tapi Anda punya keadaan secara firman, secara roh jauh lebih dahsyat. Anda mesti ucapkan, tapi sekalipun saya nggak punya apa-apa sekarang, tapi sekalipun saya miskin, tapi dalam Kristus saya kaya, saya diberkati, saya akan punya cukup untuk saya, dan saya akan berlimpah dengan pelbagai kebajikan. Karena saya kaya dalam Kristus Tuhan saya. Dia sudah menukar dirinya dengan saya. Dia rela jadi miskin supaya saya yang miskin jadi kaya di dalam Dia. Dan yang terakhir, sangkal diri pikul salib. Lihat korban Kristus, pertukaran yang ke-8 yang Dia buat. Dia dijadikan kutuk supaya kita diberkati, bahkan dijadikan berkat. Jangan bilang lagi, aku terkutuk Pak, aku sudah terlalu kotor Pak, aku terlalu berdosa, aku terlalu susah Pak, aku buruk sekali Pak. No. Kutuk mau 7 turunan, mau 7.000 turunan sekalipun, dipikul Yesus di kayu salib. Kitab Galatia bilang, dia disalibkan supaya apa? Supaya kutuk itu ditimpakan kepada dirinya di kayu salib. Karena Alkitab bilang terkutuklah orang yang digantung di kayu salib. Sehingga apa? Berkat Abraham bisa nyampe kepada Anda dan saya yang bertobat dan percaya korban Kristus. Tapi ini dikatakan setiap hari Anda harus sangkal diri dan pikul salib. Artinya kalau panca indera Anda mulai ngomong, tuh kamu mau hidup di bawah kutuk, buktinya nggak kaya-kaya. Buktinya tiap hari ada kecelakaan, tiap hari sial, tiap hari udah berjuang apapun hasilnya sedikit atau nggak ada hasil malah minus. Anda tolak itu, Anda sangkal. Itu dia, sangkal diri pikul salib. Jangan mau percaya pada fakta dan apa yang panca indera ucapkan, sampaikan kepada Anda. Karena Anda punya fakta yang lebih besar daripada fakta jasmani, yaitu firman Tuhan. Yesus jadi kutuk supaya kita diberkati dan jadi berkat. Tiap hari Anda mesti ucapkan dan percaya, renungkan, bayangkan, terima firman itu, lalu bertindak dengan iman. Aku diberkati, karena Kristus sudah nanggung kutukku. Aku diberkati, aku tetap orang yang diberkati. Ketika Bileam mencoba mengutuk bangsa Israel, which is gak sempurna loh bangsa Israel, iya kan? Kemudian dia bingung, dia gak bisa kutuk, karena Tuhan selalu bilang gak bisa kamu kutuk, irreversible, gak bisa ditarik kembali, gak bisa dibalik kembali. Israel diberkati, ada sorak-sorai karena raja di situ. Sampai Bileam tuh kepingin matinya seperti orang-orang jujur itu katanya. Padahal mereka gak sepenuhnya juga dalam hidup dalam kebenaran. Tapi karena perlindungan Yesus dan mereka mau belajar taat, mau belajar bertobat setiap kali salah. Yes, itulah kita. Selama kita mau terus belajar, sangkal diri, pikul salib, Roh Kudus terus menguduskan hidup kita. Anda akan lihat 8 pertukaran di kayu salib akan jadi realita nyata di dalam hidup Anda. Yesus sudah dihukum supaya Anda diampuni. Yesus sudah mengalami sakit penyakit, penderitaan di kayu salib supaya oleh bilurnya Anda sudah sembuh. Anda sehat. Yesus mengalami kematian supaya Anda hidup dengan hidupnya Kristus di dalam Anda. Yesus dipermalukan di kayu salib itu supaya Anda dipermuliakan. Bukan cuma di bumi, tapi sampai nanti Anda memerintah bersama Dia selama-lamanya. Yesus ditolak supaya Anda diterima oleh Bapa, bisa panggil Dia Abba Bapa, Immanuel, Allah menyertai Anda dan saya. Yesus harus jadi miskin, bahkan dikatakan Dia rela jadi miskin loh, supaya oleh kemiskinannya kita boleh jadi kaya. Yesus dikutuk supaya kita diberkati dan jadi berkat. Latih panca indera Anda. Alkitab bilang begini, Ibrani 5 ayatnya yang ke-13 dan 14. Sebab barang siapa masih memerlukan susu,
Ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran sebab ia adalah anak kecil. Tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Jadi jangan stay dalam keadaan kanak-kanak, beranjak dewasa. Caranya gimana? Orang dewasa katanya punya ciri begini, panca inderanya terlatih. Supaya panca indera terlatih, dia harus dilatih. Dia harus dilatih tiap hari. Itu sebabnya ikut Yesus sangkal diri, pikul salib. Bukan seminggu sekali, sebulan sekali, cuman Paskah setahun sekali, bukan. Tapi tiap hari. Mulai sangkali apapun yang panca indera katakan tadi, ya, apa yang panca indera Anda lihat dari realita fakta, kita bukan menyangkali fakta. Fakta ada, tapi tambahkan tapi. Anda mulai lihat ada kebenaran yang lebih dahsyat sehingga Anda bisa menolak setiap fakta dengan iman di dalam Kristus Yesus. Maka buah-buah itu akan menjadi nyata. 8 pertukaran di kayu salib akan makin nyata dan Anda akan lihat itulah tanda kedewasaan. Rupa Kristus makin nyata dalam hidup Anda dan saya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih hamba-Mu sudah selesai menyampaikan sebagian kebenaran firman-Mu. Ajar kami, mampukan kami untuk terus menyangkal diri, memikul salib, mengikut Yesus setiap hari. Kami belajar menerima korban salib Kristus itu. 8 pertukaran di kayu salib yang sudah selesai. It is finished. Sudah lengkap, sudah tuntas, sudah paripurna. Itu sebabnya dengan pertolongan Roh Kudus ketika kami mampu untuk menyangkal apapun yang terjadi sekeliling kami dengan iman dalam nama Yesus, kami akan melihat maka korban Kristus tersebut akan menjadi realita nyata di dalam hidup kami. Kami akan berjalan kian hari kian kuat, kian dewasa, rupa Kristus makin nyata dalam hidup kami. Dengan pertolongan Roh Kudus-Mu saja dan dengan firman Tuhan yang berkuasa. Kami belajar mengucapkannya dan melakukannya setiap hari. Dalam nama Yesus kami berdoa, kami terima kemampuan ilahi-Mu. Amin. Tuhan Yesus memberkati.